Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al Mukarrom Sitorus, orang biasa yang keren. Cikiciu. Ahey. Bintang tamu kita kali ini, lo kalau ngeliat dandanan gue lo jelas kan. Bintang tamu kita kali ini tuh profesinya mirip-mirip dulu. Kalau sekarang mau beda. Dan dia ini juara Suci ya. Suci 9, Suci ya? Iya. Suci 9. Lagi Covid-Covidnya tuh, lagi penonton nggak ada tuh ya? Iya. Iya kan? Iya. Penonton di rumah semua tuh. Juri doang. Rio Dumatubo. Asik. Rio Steven Dumatubo. Steve apa Steven? Steven, Sky. Steven Dumatubo. Iya. Asik ya? Asik. Cikicu tau sih tadi. Cikicu. Itu apa tuh? Cikiciu aja. Biar enak aja didengar. Oh. Cikiciu. Oh. Cikicu gitu ya. Kalau Iya, iya, iya. kalau yang lain kan mungkin ya lain lah. Karena Cix jadi Cikiciu. Biar enak. Oh, sebutan yang buat yang dengar podcast ini apa? Sebutannya yang buat dengerin podcast ini. Oh. Apa ya? Pemirsa kayaknya. Pemirsa. Yang kaku-kaku aja lah. Ya kaku-kaku aja ya. Apa ya? Kita belum punya fans. Oh. Yang denger nih Tapi kan apa? ada yang nonton dong. Oh, iya. Cikipret. 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 Pada Cikipret. Asik. Cikipret. Klik Cix. klik kita. Anda klik kita. Lu puasa hari ini? Puasa alhamdulillah. Nanti besok puasa. Puasa alhamdulillah. Puasa gua kalau puasa gua selalu puasa Sky. Kalau nggak puasa baru nggak puasa ya? Bukan karena gua punya anak. Jadi kalau gua Kasih contoh. Gua kasih contoh aja masih batal. Gimana gua nggak kasih contoh ya kan? Iya benar, namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Ya wajar lah kalau batal mah. Puasa Yang kan penting dulu, mereka tuh ya. jangan diajarin buat mokel. Nah, itu tuh yang bahaya tuh. Iya, jangan diajarin buat mokel, setuju gue, iya. Karena kalau bibit-bibit korup nipu dari mokel tuh. Iya benar. Bibit tuh setuju udah gue. ntar nipu Iya. kita tuh sampai gede tuh kalau sering mokel. Lo kalau batal aja udah depan gue. Yang penting jujur ya kan. Benar, setuju gue. Berarti lo sibuk sekarang apa? Ini kesini, Sini. nanti ke Gading, Habis itu? gitu aja. Gitu-gitu aja. Besok sini lagi. Terus Enggak, gading lagi. enggak dong, enggak. Lagi ada program puasa, kalau yang bulan puasa ada program puasa. Live. Reguler. Nah, live. Tapi seminggu 3 kali doang, Rebo, Kamis, Jumat. TV. Bukan YouTube juga sama. YouTube-nya si ABB Media ya. Oh. Jadi ada live tuh setiap Rebo sama Rebo, Kamis, Jumat. Itu kesibukannya. Live ya. Ya, Wah, ini dong Kamis nih. Kamis ya nanti Kamis menjelang sama buka. besok sama Rabu depan. Pokoknya setiap seminggu 3 kali lah, dari Rebo, Kamis, Jumat. Itu kalau bulan puasa sih. Berubah nggak sih Apa tuh, Bang? gaya hidup lo? Enggak, sama aja ya. Sama Aja. Jalan hidup lu berubah nggak jadinya? Dulu kalau jalan hidup iya. Terus kenikmatan hidup jadi berubah. Berubah pasti. Emang jadi satpam nggak enak? Enggak. Enggak. Siapa sih orang enak jadi sapam? Iya, Kan? Tapi lu kan anak kolong. Lu kenapa nggak? Lu kenapa nggak ikut akademi militer? Maksudnya ikut tes militer gitu? Kan udah nggak terima sama ya kan? Oh iya. Nggak keterima. Iya, udahlah. Jadi sapam tuh bukan nggak enak ya, enak sapam. Cuman kalau dia bilang enakan sekarang apa sapam enakan sekarang? Ya memang dong. Jadi sapam jadi kelihatan nggak enak ya kan? Iya benar. Kalau dulu mah satpam enak ya kan? Sapam enak-enak aja, iya. Enak-enak aja, paling pulang ribut sama istri gitu. Santai aja. Tapi emang dia nih orang paling bang apa sih dulu bang? Mandiri. Mandiri. Oh katanya swasta. Enggak, mandiri. Mandiri ya? Mandiri. Ya Mandiri sih swasta ya. BUMN lah. Kan dia mandiri. Oh iya. Nggak Hanya gue kayak gini-gini lemah nih. Kan mandiri kan lemah Sky, gue kayak gini-gini lemah Sky. Tapi dia nih orang yang paling lucu di Mandiri dulu. Dia apa di tempat kerjaannya dia orang paling lucu ya kan? Gue pernah karena gue pernah juara lomba stand up, juara se Indonesia Bang Mandiri dulu 2019. Oh iya. Jadi kalau lo bilang orang paling lucu di Mandiri, iya itu Iya aku. kan? Iya benar, juara dia. Makanya nyantol tuh manajer keuangan sama dia. Kalau enggak. Karena lucu. Iya kan? Karena itu bukan sih? Bukan. Karena emang disantet aja apa gimana? Istri. Heeh.
Nah itu tuh salah tuh Wiki tuh, bukan manajer keuangan gue. Bukan manajer keuangan. Terus apa sih nih Wikipedia nih? Mereka tuh nyari sumber dari mana sih? Tahu nulis dari mana tuh Wiki, aneh banget. Itu Istri depannya- gue manajer keuangan, manajer bener, tapi bukan di Bank Mandiri, Oh, bukan. bukan di Bank Mandiri. Bukan, di perusahaan parfum dulu ada. Oh. Jadi istri gue tuh yang kalau kerjanya tuh ke misalkan gini ada launching apa parfum apa baru, dia ngurus ke Singapura, balik ke Indonesia untuk itu kayak gitu-gitulah. Ya. Ya, tapi kan manajer-manajer juga kan. Oh, pikiran lu kenapa nih perempuan mau sama sapam gitu? Enggak, pikiran gua enggak situ. Pikiran gua karena lu lucu. Enggak, gua bukan lucu, handsome gua. Iya. Handsome. Iya, benar. Setuju nggak? Setuju. Terima kasih. Lu handsome. Handsome ya? Iya. Tam lu nih apa? Jauh jenik nih, orang jauh jenik. Jujur itu apa? Dari jauh aja ngeliatnya gitu. Ya Allah bangsat. Kan kalau foto Boleh ngomong jorok gak sih? Hah? Oh, boleh. Boleh, Oh, kalau lu boleh. puasa kan berkurang dikit pahala. Iya, ya Allah. Kalau istilah foto itu kan ada yang namanya fotogenik. Ah, ini Ya kan ada yang angle-nya yang kanan nih, dia kanan ya. Oke. Ini ada yang angle jauh nih bagus nih. Jauh jenik nih. ya Allah sakit hati gua. Ada yang belakang. Kalau gua belakang jenik. Wah, lebih parah dari gua dong berarti. Iya, gua dari belakang doang bagus ya. Jadi lu ketemu sama bini dulu gimana? Lu dari 2011 nih, kalau udah lama juga ya? Enggak, 2011. Jadi gue punya adik kelas SMA gitu, sekolah. Terus dia itu temen kuliahnya istri gue. Oh. Satu kampus lah. Terus kan 2011 kan zaman Facebook ya, main Iya. Facebook. Jadi ada Twitter baru-baru lah. Apa sih kalau di Facebook tuh Messenger itu apa namanya? Ya Messenger, Facebook Messenger. Bukan, ada sebutannya apa? Bukan, kalau DM, kalau sekarang DM, direct message. Dulu apa? Facebook Messenger. Bukan, ada sebutannya dulu apa? Pokoknya di Facebook tuh bukan DM ya, pokoknya Oh, iya. DM lah, anggap lagi gitu ya. Anggaplah Tapi DM. Facebook ada sebutannya. DM-an sama adik kelas gue itu, adik kelas gue bilang, kayaknya lu cocok deh gue kenalin sama temen gue gitu. Dikasih lah Facebooknya istri gue si Sari itu. Terus nongol kan, gue buka fotonya segala macam, kayaknya menarik ya. Terus gue DM lah, bukan DM sebutannya deh di Iya, Facebook tuh. kita anggaplah gitu. Tapi kita anggaplah DM. Message, kalau gua sih bacanya tuh Messenger ya, Facebook Messenger ya. Tapi Ya. Terus gua DM di itunya, gua bilang, "Halo Sari, gua Rio, temennya si temen gua, nggak usah sebutan namanya. Gua pengen kenalan sama lu, boleh gak gitu?" Seminggu kemudian baru balas dia, "Tinggalin aja nomor telepon lu di sini biar nanti gue yang telepon." Kata. Bukan main. Bukan main emang kan. Udah tuh. Seminggu kemudian gua kasih tuh nomor teleponnya kan. Seminggu kemudian dia telepon dari kereta lah, dia mau arah pergi cabut gitu ke Bogor gitu. Dia kan suka festival makeup pengantin gitu. Oh. Terus ke Bogor telepon teman. Akhirnya janjian untuk pertama kali di Cikini itu apa, bioskop deket tim Megaria. Metropol, iya Megaria. Dulu Megaria, belum Metropol, temuan Megaria. Jadi gue tunggu, gue pulang kerja. Nggak lama taksi datang Bluebird. Turun cewek hitam-hitam pakai boot segini, terus pakai dress. Dalam hati gue, Mi Jason nih. Sulap turunnya Mi Jason ya. Magician ya kan. Tiba-tiba dia tuh sempurna. Gitu kan bingung kita. Oke. Terus ketemu ngobrol. Ternyata dalam pikiran istri gue, dia juga akan ketipu sama gua gitu, paham gak sih? Tapi kan gua nggak pernah naruh muka palsu gua di Facebook. Orang itu zaman itu kan banyak orang kecelek kan. Iya. Ya kan fotonya Ariel ketemu siapa gitu kan. Lah gua ketemu tuh begitu turun ya dia langsung nih, "Rio." Gua tuh yang getar gitu. "Oh, iya. Lu Sari." "Iya." Karena gua gak nyangka dandanannya lu tau nggak? Anting gede gitu, terus pakai dress panjang, terus Iya, boot boot tinggi. boot hitam yang segini Iya, tuh loh. iya. Dia kayak wah, lady rocker Yang nih ininya, kayaknya gitu. ininya tebal. Iya kan? Kayak lady rocker tuh. Ngobrol bentar, ya terus nggak lama dari situ nonton film pertama tuh di lo tau nonton Minion. Iyalah, nggak pantas banget ya. Lucu dong, kesan pertamanya lucu Iya, dong. nonton Udah lucu. Minion pertama tuh. Nonton Minion pertama, pulang nonton Minion itu baru main biliar. Nah, ternyata istri itu atlet biliar dulunya di satu hall kalau ada klub gitu kan. Biasanya satu klub tuh ada atletnya kan. Jadi salah satu atletnya. Gua nggak tahu namanya gua biliarnya Sapem kan biliar judi ya. Biliar koin ya nggak? Iya, iya. Yang tabel masih kecil. Sapem masih Iya, judi biliarnya kan ya. Koin Masih ceklak. koin ya kan.
Gue pikir gila cewek mah gampang kali ngalahinnya 10-0. Apa atlet lu? Langsung gue Dikasih bilang jalan. kalau mau pulang nggak, aku anterin aja deh. Anterin pulang malu gua. Nah itu awal-awal ketemunya. Dari situ mungkin ya ada benih-benihnya kali ya. Akhirnya jadi itu ya. Mm-mm. Nikah itu berarti ketemunya belum 2011 dong? Ya 2011. Nikahnya 2011 juga? Enggak. Akhir 2010 ketemunya. Nikahnya 2011? Ya 11 Februari. Cepat ya? 19 Februari 2011. Iya. Nikahnya? 6 bulan doang. Apa? Anniversary lo? Iya ini hari ini anniversary. Ya kan? Iya benar. Oh, Hari ini. bukan main. 19 Februari beraniversary gua bukannya di rumah malah ketemu sama lu. Lu lupakan lu. Demi Allah Lu lupakan lu. Gua udah ngain tanggal 19. Lu bawa kue ntar lu pulang lu bawa kue. Dia lupa dia. Gila. Marah. Iya. Ntar bawa kue lu abis ini Iya, lu bawa kue. iya, Nah, kan boleh. 19 Februari ya. Tahu aja orang lupa lu, jadi malu gue. Iya kan lu. Iya, udah skip gue. Iya lupa. Lupa. Tapi lu mau bikin show nih katanya. Ya ada. Antusias. Antusias. Ya kan setelah selama ini lu berjibaku melanglang buana sebagai the king of opener ya kan. Waduh, nyampe sini nih, Iya kan? opener. Akhirnya lu harus bikin show sendiri. Iya. Karena memang gue bikin show tuh sekali 2 tahun sekali. Bikin spesial show tuh 2 tahun sekali. Karena menurut gue case untuk nulis 2 tahun tuh cukup lah. Iya. Dan cerita 2 tahun tuh di-compact untuk jadi 1 jam 20, 1 jam 50 tuh bisa gitu. Kalau setahun kayaknya isunya baru sedikit Iya, bener. pembahasannya baru sedikit. Kayak 2 tahun tuh waktu yang tepat. Iya. Nah memang nih Waktu yang cukup lah ya. Nah pas kemarin itu memang di 2 tahun kebelakangan ini sebelum gue nuju emang gue opener orang banyak banget, opener komik banyak banget, dari mulai Radit, Oki, Jawin, siapa sampai lupa gue, Rais, sampai pokoknya 10 komik kayaknya opener gue. Raim Laode, Raim tuh gue sama Raim tuh kan sama-sama orang timur tapi secara tongkrongan jauh ya. Iya. Bisa jadi opener Raim loh tiba-tiba. Karena manajer ke manajer ngubunginnya, bukan manajer ke Bukan pemain-pemain ya. bukan pemain-pemain iya. Tapi kan manajer lu kan rata-rata komika juga. Kebanyakan gitu kan? Kebanyakan gitu juga, iya. Komika komika juga manajernya gitu. Komik juga, iya. Yang dia nggak lucu di depan panggung, belakang panggung aja lucu. Ngurusin dia kan, ngurusin Iya, anak-anak. iya, Banyak kan iya. gitu. Iya, benar. Nggak bisa dipungkiri itu. Iya, bagi-bagi duitnya di situ, iya. Walaupun akhirnya ada juga yang menemukan lucunya, akhirnya ujung-ujungnya nanti dia bisa lebih terkenal dari artis dia dulu. Bisa tuh, ada beberapa tuh. Banyak, iya. Iya kan? Berarti lo antusias. Antusias akhirnya bikin nih. Mau bikin di Jakarta sama di Tokyo bukan 18 April di Tokyo, alhamdulillah. ketemu Miyu Shiromine dong lu. Enggak dong. Enggak. April tuh April 18 April di Tokyo, 26 April di Jakarta. Berarti ada komunitas nggak sih di sana? Ada Shinto, Stand Up Indo Tokyo. Oh, Shinto, gendeng. Shinto gendeng. Jadi mereka yang ngurus-urus lah gitu. Rame nggak di sana anak stand up Indo? Lumayan rame. Mereka tuh membernya di si Stand Up Indo Tokyo tuh membernya sekitar 30-an kayaknya. Oh ya? Rame dong 30-an. Rame lah 30-an mah. Rame. Open mic aja capek itu. Capek. Kalau open mic 30 sampai malam itu. Sampai malam. Bisa nggak kebagian lu minggu depan ya gitu ya kan. Kita 15 orang dulu nih, lu minggu depan gitu. 30-an membernya. Jadi mereka yang ngurusin deh. Udah tuh mau berangkat ke sana. Dan alhamdulillah duitnya tuh dapat dari membership YouTube. Jadi gua kan banyak jadi opener orang-orang tuh. Jadi video-video opener itu gue taruh di YouTube membership gue. Jadi orang join. Ya, kalau mau support gue ke Tokyo silakan join membership gitu. Dan alhamdulillah menuhin untuk ongkos pulang perginya dari teman-teman yang membership gitu. Udah dapat tuh ya. Alhamdulillah iya, tutup. Tinggal hotel nih belum, yang belum membership ya. Belum Belum nutupin hotel karena masih April nih ya. Kalau ongkos pulang pergi sama jajan udah ada. Berapa lama di sana? 7 hari. Buat hotel seminggu lah ya. Hotel seminggu lah ya kan. Ya. Kalau nggak, kalau misalnya ada anak-anak stand up Tokyo yang punya rumah di sana, boleh lah. Iya. Ayo dong. Kalau di Jakarta kapan? 26 April. Oh, April juga. Selisih seminggu lah dari. Baru habis itu berangkat ke Tokyo. Tokyo dulu. Oh, Tokyo dulu. Oh, pulang dari sana baru ke sini. Terus lu bawa materi banyak tentang apa di sana?
Keresahannya masih seputar keluarga ya, anak istri segala macam dan hidup bareng teman-teman komik gitu aja sih, lebih ke situ. Lebih ke sehari-harian aja ya. Lebih ke sehari-harian, ke tentang teman-teman inilah, apa, anak istri, teman-teman itu doang. Banyak yang berubah. Kalau 2 tahun gua ngerasa tuh secara premis jadi banyak yang bertumbuh gitu. Kayak sekarang gua positioning, anak lu paling besar umur berapa? Paling kecil, Paling besar. paling besar umur 10. Nah, 10. Gua udah 13 gitu. Gua tuh di premis yang sekarang gua tulis adalah gua ngalamin fase di ketika anak udah ngobrolnya sedikit sama orang tua. Jadi banyak rahasianya gitu-gitu. Nah, gua tuh 10 aja udah gitu. Hah? 10 aja udah. Ya udah rasa gitu kan. Nah, Anak iya, juga banyak gua rahasia. gua anak gua tuh kayak kok gua hilang ya. Anak gua yang kayak dulu lagi yang masih kecil gitu. Sekarang tuh kalau ngomong tuh sedikit banget. Nah, gitu. Bahkan tuh kayak ada keselnya. Udah, Papi. Ya elah nanya-nanya mulu sih. Iya. Gua gampang lu ya kayak gitu kan. Kayak asli bocah anjing gitu kayak ya gitu kayak rasa itunya tuh hilang gue. Iya benar. Kamar terus muka ini dikunci gitu. Gue tau lu coli tapi ya udah ya. Tapi kan gue penasaran. Nah, lu penasaran gak sih? Ya kan? Lu penasaran gak sih Sky ya kan? Iya. Gue tuh penasaran itu, cuman komunikasi dia udah begitu tuh gimana caranya? Ya mungkin ya rasa malu lah. Iya. Mungkin rasa malu. Kan nggak mungkin juga dia terang-terangan, "Pak, aku coli dulu ya, bentar ya." Nggak mungkin, pasti dong ya kan? Pasti nggak mungkin kan? Nggak mungkin, Ya. pasti dia malu-malu. Ya mungkin kayak itu Tapi tuh. memang banyak anak-anak umur-umur segitu emang banyak banget rahasia mereka. Iya. Anak gua umur 10 tahun aja tuh emang lagi tertutupnya. Iya kan? Ditanya apa diem terus. Tadi ngapain aja di sekolah? Adalah katanya gitu. Iya. Adalah tuh kan konteksnya nggak tahu kita. Adalah, oh ya udahlah, berarti adalah nih gue bilang. Adalah. Oke, ada. Iya, ada gue bilang. Iya. Suka ini nggak mau banyak ngobrol, dulu kan banyak nanya tuh Baba. Kalau dia kan suka gambar kan. Dulu kalau nanya gambar tuh ke gue tuh, Baba ini gimana? Ini ngarsirnya gimana? Ini bikin ini outline-nya gimana? Sekarang nggak, dia gambar, enggak bikin gini dong. Ya oke. Udah. Nggak dibikin sama dia, nggak, dia terus suka dia sendiri aja. Iya, interaksinya kurang. Iya, kalau yang masih 3 tahun, 5 tahun mah masih pengennya didengerin mulu malah, ya kan? Iya, memang waktunya dia banyak omong kan. Anak lu yang kecil umur berapa? 5. Iya kan? Pengennya didengerin mulu malah. Kalau nggak didengerin malah marah-marah dia. Iya, justru gue sama yang kecil lagi happy-happynya. Iya. Jadi itu dia nanya mulu tuh gue senang gitu. Kalau yang gede tuh udah mulai tertutup gitu. Iya. Anak lu berarti kayaknya tahu lu dulu satpam kan dia nanya mulu, lu tahu semua, ya kan? Brengsek. Iya kan? Iya juga sih. Dia nanya mulu, bapak gua tahu nih pasti nih, gua tanya jalan Bapak tahu gua nih. satpam dulu. Iya, gua satpam nih, gua tanya pasti tahu nih dia nih. Iya juga. Anak lo dah nomor 10 tahun. Paling aneh minta duit buat apa? Dia anak gua kalau minta duit, gua nggak tahu dia buat apa. Tapi Selama ini alasannya minta duit. ya paling buat jajan aja. Nah, jajan kan. Anak gua coba minta duit udah gua tanya pagi-pagi setengah 6 pagi minta duit setengah 6 pagi timelinenya. Gua tanya buat apa? Jogging date anjing. Jogging date. date. Fuck, jogging date apaan sih? Ya kan? Jogging date Apa lu lari megang tete gitu. Apa jogging date apa jogging date apa gitu. Dan menurut gua sekarang kita penting gitu untuk orang seumuran 40 something gitu untuk tahu istilah-istilah anak sekarang nih. Iya, Gen Alpha tuh ya, udah mulai jogging date. Jogging date tuh apa sih jogging date? Kalau kita dulu zaman puasa itu asmara subuh. Asmara subuh. Iya kan? Asmara subuh. Sekarang nggak ada kali kayak asmara subuh mah ya. Itu gantinya jogging date. Iya kan? Karena culture kan ambil jogging apa? date. Jogging date bener. Iya kan? Aneh-aneh banget dah. Sekarang ada MRT date, lu tau gak ada MRT date? Enggak tahu. Ya udah cuman pegangan tangan tapi naik kereta gitu doang. Ada sekarang MRT date, ada. Komuter line date gitu kali Bisa, ya. sekarang apa ini bisa dibikin ada date-nya deh kayaknya. Gila. Jogging date sih nggak masuk akal di kepala gua. Jogging date minta. Jajanin cilok biasanya tuh. Mungkin ya minta kan? duit buat jajan cilok. Iya, sama perempuan gitu ya. Iya pasti. Anjir. Ya kadang ya bisa juga sama laki-laki juga. Kan zaman sekarang kan kita nggak tahu. Lu teman kompor lu siapa? Istri gua.
Oh iya. Mm-mm. Lu nggak punya teman-teman kamu dari anak-anak Ada komika? beberapa ada, tapi paling sering sama pasangan. Berarti istri lu lucu juga berarti ya? Bukan lucunya yang gue ambil, sudut pandang perempuannya. Oh. Jadi gue pancing satu cerita yang berhubungan kayak, karena gue suka banget komik-komik cewek ya, kayak Ali Wong gitu gue suka banget, karena POV perempuannya kuat banget gitu. Iya. Nah gue tuh butuh POV perempuan kuat banget supaya gue sebagai ketika gue ngasih sudut pandang laki-laki, gue bisa kalahin POV perempuannya. Jadi gue pancing satu cerita, kamu kalau cuma kayak ini, kamu deh kalau ada cowok sama cewek nih berantem gitu, tapi cowoknya gini, itu bisa cerita panjang banget. Menurut aku sih kalau sebagai seorang cewek, nah itu handphone gue nyala ngerekam tapi gitu, bukan literally mau komut, bukan. Jadi gue mancing emosi perempuannya dari dia. Jadi cepu lah lo ya, lu cepuin tuh ya kan, habis itu baru lu jadiin materi gitu. Lu cepuin. Jadi gue komut terbaik itu adalah istri gue. Iya benar. Tapi memang banyak yang bisa diolah dari permasalahan rumah tangga, pasti banyak banget bisa diolah. Banyak banget, sangat banyak. Kayak para suami yang selalu salah walaupun benar tapi ya tetap aja harus salah gitu kan. Nah, itu banyak banget emang. Bahkan ada gue nulis di buku gue, kayaknya gue nggak, kalau ada orang yang bilang, orang dari rumah tangga nih nikah lama terus si suaminya bilang, gue mah tahu banget istri gue, omong kosong tuh kayaknya. Gue nulis itu gitu, omong kosong paling gede tuh ketika ada laki-laki yang bilang, gue mah tahu banget istri gue, bacot, gue kayak bilang gitu dah, kayak gitu kan. Lo tahu gak sih perempuan orang yang persekian detik bisa berubah kan? Iya, betul. Lo pernah nggak habis bercinta terus habis itu dia marah? Dan cuman beda switch doang. Masa tadi habis enak terus kok berantem sih? Tuh. Iya tuh Cet. Kalau ada cowok yang bilang, gue kan paham banget istri gue, bacot dah. Bacot. Kita nggak bisa paham banget tentang wanita. Paling kita paham sama kesukaan. Ya paling dasar-dasar. Kulit aja lah. Iya, setuju gue. Kulit aja. Kalau dalam mungkin susah ya. Susah. Lo paham nggak istri lo? Hah? Oh, tiba-tiba marah dia. Ya sama lu bilang. Iya kan lo nggak paham istri lo kan? Biasanya bercanda nih. Tata bercanda. Ditimpalin tetap bercanda. Kor. Bercanda yang sama di hari yang berbeda. Tiba-tiba ngambek. Gue salah apa? Gue bilang. Gue salah apa ya? Gue bilang. Gue urut lagi salah gue apa ya? Ngomong kayak gini, kayaknya kemarin gue ngomong kayak gini juga, tapi tapi gue coba gue ngomong deh. Tetap gue minta maaf. Dan benar salahnya itu sama. Tapi kemarin enggak gitu. Tapi hari ini salah gitu. Ya, memang berubah-berubah. Ya wajar lah perempuan. Memang harus, ya wanita itu emang untuk dimengerti. Iya kan? Memang tugas kita tuh adalah untuk mengerti mereka, udah. Itu aja. Gue sepakat sama ngalah udah. Sama mengalah udah. Nah, itu yang susah nih. Ngerti sama ngalah udah. Udah. Langgeng lo. Kalau lo ngerti sama mengalah udah, langgeng lo. Langgeng. Jadi cowok sama ini harus sering pura-pura bego. Aduh, pura-pura. Pokoknya nurut aja. Nurut udah. Lu main film sekarang udah. Katanya udah 735 film katanya yang lu bintangin. Berlebihan, Mas. Lebih. Berapa sih? Gua alhamdulillah tahun ini dua film gua tayang. Tahun ini. Sebelumnya lu udah main film di ada beberapa kayak Father and Son gitu gua, tapi Komkon sama main berapa scene gitu. Oh, itu komedi konsultan ya. Terus kalau series kayak Open BO mainnya terakhir. Tapi yang kalau tahun ini untuk bioskop 2 film gua tayang. Oh ya? Yang pertama Operasi Pesta Pora, Imaginary, yang kedua tuh GJLS 2 tuh. Berapi-api. Jadi GJLS 2. Alhamdulillah. Di 2 itu gua yang film pertama jadi satpam konser, yang kedua jadi pemadam kebakaran. Alhamdulillah. Mirip-mirip. Pria-pria berseragam. Pria berseragam. Mirip-mirip ya kan. Lu GJLS masih kayak gitu enggak sih syutingnya? Masih GJLS enggak sih? Sangat GJLS. Iya kan? Ya gua ngeliat apa sih mentang-mentang GJLS banget ya. Yang di belakang layar lah bengkak ini gua nih. Yang di belakang layar lah di take, kayak yang ketawa-ketawa lah tetap diambil. Blooper Iya, gitu. blooper diambil. Oh, tapi kayak ini lebih proper sih, lebih oke yang kedua ini. Si anak-anak dua itu siapa yang ini lehernya siapa dia? Debbie Ceper. Yang mereka berdua tuh yang ngejar siapa tuh? Habis itu ketawa-ketawa di belakang layar. Si anjing diambil juga. Debbie Ceper sama Rian Emang Balita. GJS. Dua ya? Seru enggak? Maksudnya lu pernah kebayang enggak kalau lu bakal main film?
Anjing gua Enggak, jadi ya kalau kebayang sih enggak ya. Tapi kalau pas main kayaknya memang gua kemarin sekolah acting kebetulan. Pas habis selesai open BO itu dari Pak Monty dikasih sekolah acting sama. sama Ferdi Sulaiman. Oh, Mas Ferdi Sulaiman. Jadi gua sekolah acting. Nah, di tengah-tengah sekolah acting tuh dapat filmnya Operasi Pesta Pora yang bareng Iqbal Ramadan itu. Jadi itu berarti Imaginary Imaginary. kerja sama Vindes Saudaranya Edi Kemot, drama string nggak? Iya, apa Kemot. Kemot. Anak cerah hati. Cerah hati. Jadi sama Pak Kemot tuh kemarin itu syuting Operasi Pesta Pora konser itu. Loh kan di sebelah kantornya Kemot tuh ada sekolah acting juga. Aduh nggak tahu gede gue. Ada namanya Peko. Peko. Iya, pas di sebelahnya kantor Kemot tuh yang di di Gandul ya? Gandul. Ya Cipete situ. Cipete. Gandul. Gandul, kalau ya, Cipete. bukan Cipete, Gandul yang Cipete mah dulu kantornya. Iya. Kemot. Tahu. Ada yang kantornya sekarang nih dulu Ya, sekarang. yang pinggir tol kan? Itu di iya. sebelahnya satu komplek mereka persis. Itu sekolah acting? Itu sekolah acting buat anak-anak, buat orang dewasa. Itu sekolah acting. Oh, gua nggak tahu mah. Iya, itu mah rata-rata yang aktor-aktor yang udah jadi di situ banyak banget yang dari situ. Oh, Wah, sebelah-sebelahan itu namanya Peko. Peko. Iya. Nah, kalau misalnya mau belajar situ lagi aja. Tapi kayaknya lu udah jago lah. Alhamdulillah asoy. Iya kan? Apalagi kalau dapat peran satpam. Aduh, Bang, udah enggak usah kasih skrip. Skrip enggak usah. Ini kejadian makanan gua nih bilang. kejadian sama Pak Kemot, Edi Kemot tuh. Gue tuh waktu Operasi Pesta Pora, jadi dikirim kan ya, dikirim jadwal, belum jadwal malah ditawarin, Bang ini ya ada tawaran film dari Imaginary, jadi sapam konsep, tapi nanti bikin video casting itu loh, yang dari rumah aja bikin video casting. Terus gue tunggu skripnya nggak datang. Tiba-tiba yang datang adalah jadwal reading, terus sama harga. Lah, gue bilang gimana nih, belum casting gitu. Udah baru datang hari reading pertama datang, gue pikir ini castingnya kali langsung di sini kali, di hari reading orang reading gue casting, gue pikir gitu. Gue datang, Pak Kemot ini mau tanya nih. Saya ini kan katanya sudah ngirim video casting, tapi kan waktu itu skripnya belum dikirim. Jadi apakah saya langsung casting di sini, teman-teman reading saya casting? Dia bilang, "Duh, Rio, sorry ya. Gue lupa ngasih tahu lu. Tadi si Adit bilang katanya lu 16 tahun jadi sapam. Ngapain gue casting sapam?" kata dia gitu. Udah langsung main gitu. Allah, ngomongnya dari awal biar gue dateng gak deg-degan banget itu. Karena first time gue ketemu Pak Kemot, ngobrol langsung, bukan nonton lu di panggung, ini ngobrol sama dia kan. Iya. Baru tahu gue ternyata, ya Allah, gue baru tahu lu 16 tahun jadi sapam, ngapain lu casting sapam kata dia gitu. Casting sapam tuh jadi sapam buat apa kata dia. Oh iya juga ya. Lo nyari, gue nyari ini nih, nyari peran nih, orang Arab. Yang bisa bahasa Arab, tapi orang Arab gitu, ngapain casting gitu kan. Ya udah sama aja gitu, udah bakal jadi gitu. Satpam udah bakal jadi, lu jadi satpam udah gitu. Tapi kejadian lucu di film Operasi Pesta Pora itu adalah, jadi tuh gua ada peran di mana ini matanya kayak habis dipukul gitu, yang biru memar gitu, biru. Jadi kanan kiri jadi kayak mata panda gitu. Kayak mata panda. Nah, ngerokok lah di backstage Pesta Pora. Ini udah di Pesta Poranya nih. Cuman hamin satu sebelum Pesta Pora mulai di Kemayoran ngerokok gitu. Terus ada satpam datang nyamperin, bajunya sama kayak gua gitu. Terus dia ngeliat, "Bang, siapa yang mukulin lu, Bang?" Coba lihat, lu lagi ngerokok santai nih, disamperin kayak, "Bang, siapa yang mukulin lu, Bang?" Gue tuh yang gue mau ngomong gua aktor tuh kayak mulut gua nggak bisa, paham nggak lu? Kayak, apaan sih gitu kayak gitu kan kayak. Terus gue bilang, "Enggak, Bang, aman gue bilang. Tadi tuh ada penonton, lu bilang gitu aja Enggak, gue masih bilang aman. Terus yang gua nggak expect dia bilang gini, "Lu sama gue nih sama," kata dia gitu, "sama-sama sapam. Kalau lu kenapa-napa, tenang, ada anggota di belakang banyak banget, kita serbu aja gitu, siapa yang mukulin lu." Terus nggak lama untungnya datang yang telco kan, kalau itu kan ada telkonya kan, mungkin pas jatah gua mau acting nih, telko nyamperin, telkonya udah ngelihat nih sapam, disamperin sama telkonya, dia bilang gini, "Mas, maaf ya, Mas Rio ini aktor karena lagi syuting film Operasi Pesta Pora." Terus si sapam ini kayak masih nggak percaya gitu, tapi si Cici ini ngomong, si telkonya bilang, "Serius Mas, ini karena nanti lagi mau take." Langsung Cici ngomong ke gua, "Bang Rio, ini kopinya nanti 5 menit lagi take ya," gitu. Terus cabut lah Cici ini. Sapam bilang,
Bilang dong kalau artis. Kamu bilang dong kalau jangan bilang Pak gitu. Mulut gua enggak bisa bilang kayak. Biasa kalau ada orang, Pak Mati kan sorry gue acting. Masa gitu ya? Gak mungkin banget, Sky. Padahal awalnya dia bilang, "Hah, artis?" Emang kayaknya lebih cocok dari satpam deh. Iya. Kayaknya awalnya gitu tuh ya kan. Iya. Pas dianterin kopi, Bang Ria nih kopinya. Bilang dong. Iya dong, kalau bilang dong Bang kalau syuting-syuting gitu. Iya. Padahal waktu dia bilang, "Siapa mukulin Bang?" Gue pengen nunjuk Ernest gitu. Biar dia datang mukulin Ernest gitu pengennya gitu, tapi kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu produser kesayangan anak-anak itu. Iya. Ya kan? Jangan Kecintaan kita Iya, semua. kecintaan anak-anak tuh. Banyak anak-anak yang makan dari dia tuh soalnya. Membuka banyak lahan pekerjaan. Iya, membuka banyak lahan pekerjaan, membuka banyak mengepulkan banyak dapur anak-anak stand up tuh. Ya kan? Rio, wishlist lu yang belum kesampaian apa? Oh banyak banget. Salah satunya yang paling lu pengen Apa nih di keluarga apa di karya gitu? di karya dulu deh. Nah, di karya gue pengen ya semua spesial gue, kalau ada spesial penonton gue ribuan pasti, ribuan lah. Sama gue pengen banget kayak tur banyak kota gitu, paham gak sih? Kalau sponsorshipnya gede gitu, tur banyak kota gitu, setahun tapi kerjanya cuma tur doang gitu, kayak band gitu, tau nggak? Gue pengen gitu, tapi stand up gitu. Jadi setahun nggak usah ngambil film, nggak usah ngambil apa, tapi tur doang gitu. Gue pengen spesial sendiri tur ya kan. Setahun itu salah satu wishlistnya kalau di karya. Kalau di keluarga, gue pingin punya rumah yang gede. Yang gede ya, Iya. gede halamannya, rumahnya gede halamannya gitu. Itu sih wishlistnya. Moga-moga tercapai sih. amin. Pasti amin. tercapai lah. Kalau anak-anak komika tuh udah pasti insya Allah tercapai lah. Amin. Yang penting Ya berkarya terus, jangan Amin, ya jangan berhenti. Jangan berhenti. Iya kan? Yoi. Tenang aja, tenang. Kalau wishlist lu di keluarga? Bisnis gua di keluarga gua pengen sama juga kayak lu lah. Pengen punya rumah yang gede. Iya. Enggak sih, gua pengen punya halamannya doang yang gede. Sama. Rumahnya cukup ya paling cukup 3 kamar aja. Ya kan, 3 kamar ya, sederhana. Tapi halamannya gede. Jadi kalau ada tamu-tamu keluarga datang tuh enak tuh, kita bisa ngampar, bisa duduk di saung gitu kan, bisa barbekyuan gitu-gitu. iya, Kalau rumahnya doang gede kan, begitu keluarga datang, ya di dalam rumah ntar kita bakar-bakaran, enggak asik dong, ya kan? Halaman yang gede, kalau bisa halaman ini segede stadion gua. Oh, rumahnya kecil, rumahnya Ngapain sederhana. halaman lu di stadion mau ngapain? Kan bisa bercocok tanam, bisa berkebun. Oh, oke Iya masuk kan? akal. Bisa bikin taman bermain buat anak-anak. Iya. Iya, banyak yang bisa dilakukan. Iya. Jadi anak lu flying fox dari atas tuh masuk Iya, kamar ya. Gitu ya. Flying fox. Set. Jadi kalau kabur nggak ketahuan tuh. Ya kan, kalau dia kabur pulang malam nggak ketahuan, langsung masuk jendela dia. Persiapan lu buat show antusias supaya banyak yang antusias. Nonton. Salah satunya promo, persiapan apa. Kalau persiapan bangetnya ya alhamdulillah secara materinya antusias udah jadi 1 jam 20 yang solid, 1 jam 20 menit udah open mic juga kemarin gue di Pekanbaru, open mic 1 jam 20 dapat. Kalau untuk persiapannya ya olahraga satu, terus banyak cerita yang nanti cuman diceritain di antusias, itu salah satunya supaya yang nonton juga bisa antusias. Lu open mic nggak sih? Open mic? Di mana? Lu open mic di mana? Gue open mic-nya kalau untuk spesial rata-rata kalau ke komunitas paling di Jakbar tuh ya paling per premis doang 15 menit, tapi kalau lebih seringnya pas lagi ke keluar kota. Kayak kemarin ke Pekanbaru open mic-nya full 1 jam 20. Jadi gue bikin acara sendiri lah. Open mic spesial, tiketing gitu. Oh gitu. Sekali nyari duit juga. Iya. Jadi kan lumayan kan. Oh, open mic tapi spesial. Open mic tapi spesial. Ya. 1 jam 20 kan bukan open mic itu emang kan. Iya, Harusnya tunjukkan spesial. ya. Nah, tapi dengan tiketing misalkan cuma 75 gitu. Dapat di 30-50 penonton, lumayan pulang dapat duit tambahan gitu. Besok di Makassar April tanggal 9 April kalau jadi di Makassar. Sekalian. Ada job juga kan di sana kan? Ada job di Makassar. Sekalian bikin open mic. Open mic spesial. Kalau di Jakarta lu cuma di Jakbar aja? Ya keliling-keliling, pokoknya banyak di Tangsel. Ya ayo di Ciledug biasanya gitu doang. Bekasi. Bekasi jarang gua justru, jauh dari rumah. Tapi kan enak, atmosfer Bekasi tuh enak loh buat. Iya. Tapi gue lumayan jarang kalau di Bekasi.
bisa dihitung jari lah. Iya. Lebih seringnya ke Ciledug, Tangsel sama Jakbar. Depok sesekali kadang-kadang. Masih di Koftop sana nggak sih? Masih Yang di Margonda itu? masih kayaknya. Masih ada nggak sih? Masih. Koftopnya masih ada? Masih. Dua kan dia, kanan kiri itu Koftop masih. Tapi yang kiri kalau dari arah Jakarta. Yang ada panggungnya. Oh, sebelah kiri sekarang. Kalau dulu kan sebelah kanan. Sekarang yang sebelah kiri. Oh. Kalau dari arah Jakarta. Iya. Kalau dulu kan sebelah kanan tuh. Betul. Ada panggungnya, dia ada panggungnya kecil tuh kalau nggak salah segini ya. Sekarang nggak ada, dia di lantai 2. Oh, di lantai 2. Rata gitu doang. Mantap lah. Harganya berapa? Apa? Harga show lo nanti? Tiketnya? Iya. Oh, sekarang udah masuk yang 10.000, udah pre-sale ya. Masih pre-sale yang 150. Pre-sale normalnya 200. Sekarang masih baru masuk yang pre-sale. 150.000. Ya, itu yang Jakarta. Kalau yang Tokyo 2.100 yen. Sama 200 ribuan ya. 2.100 yen. Dan yang Tokyo alhamdulillah baru jual kemarin, sekarang tinggal berapa gitu, tinggal dikit lagi. Oh ya? Iya, bentar lagi mau sholat. Ternyata lebih banyak nonton gue di Jepang. Orang-orang kita pasti banyak di Jepang. Ada orang Indonesia yang di Jepang. Banyak orang Indonesia. Sama mudah-mudahan ada juga orang-orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia. Nonton. Amin. Lo kan nggak pakai bahasa Jepang kan? Enggak lah. Lo kalau pakai bahasa Jepang bingung lo. Ntar ika doang. Iya kan? Selamat malam Mario Ozawa. Selamat malam Mario Ozawa. Cikicu. Cikicu, ada cikicunya. Tapi udah mantep lah ya. Apa? Materi udah. Alhamdulillah. Udah 80% solid ya. Tapi biasanya kalau misalnya lu bikin, kalau misalnya dalam pertunjukan, misalnya dalam pertunjukan tuh suka ada improve nggak sih? Kadang, tapi mining banget. Biasanya aksi reaksi doang. Maksudnya itu biasanya buat mengalihkan kelupaan atau gimana? Atau emang wah ini ada yang bisa di penonton ada yang enak nih gitu. Nah, kalau di penonton enggak, kalau gue biasanya kalau di gue pribadi aksi reaksi, misalkan panselnya gitu gede nih, sedang ketawa dia masih ketawa, yang lain udah pada diem tapi masih ketawa, nah itu bisa dimakan. Iya kan? Kayak gitu ya. Penonton enak dimakan nih kan ya. Kayaknya sayang gitu ya. Kalau nggak diapa-apain gitu. Ya. Atau lagi ngomongin istri gue, dia ketawanya gitu, anjing lu istri gue tuh. Jadi lu ketawain bini gue lu. Iya, ketawain bini gue lo gitu. Padahal memang buat diketawain. Iya, kayak gitu. Tapi memang pasti selalu ada ya. Pasti selalu ada gitu ya. Ada sekali, selalu ada sekali. Jadi memang nggak maksudnya 1 jam 20 tuh pasti nambah lah ya kan, jadi 1 jam 25. Nah, itu 1 jam 20 kan yang tertulis ya. Iya, 1 jam 25 lah. Nanti 1 jam 30. Bisa 2 jam tuh sama ketawa-ketawanya. Ya kemarin gua nyiapin ya tuh yang panggung jawab tuh 1 jam. 1 jam 10. Begitu naik panggung 1 jam 47. Ya tahu udah lumayan dapat 37 menit katanya. 37 menit. Wah, gitu lumayan kita nambah ketawa nih 37 menit katanya. Iya kan? Udah habis. Rencana lu 5 tahun ke depan apa? Setelah show KPR lunas ya. KPR lunas. Lu mau nulis buku? Ada nulis buku nggak? Enggak. Tapi gue lagi belajar mengembangin premis film ya. Lagi belajar kemarin. Belum menulis film. Lagi belajar, bukan mau nulis film tapi lagi belajar tentang nulis film. Kayaknya itu agak lumayan panjang tuh untuk belajarnya. Lagi belajar banget. Karena beberapa tuh dapat premis film dan beberapa kayak kalau ada premis bisa dikembangin nggak gitu dari ngobrol sama beberapa orang yang ngedirect gitu. Jadi sekarang lagi belajar dulu banget, lagi nulis komedi kan bisa nih, nah nulis film nih kayaknya lebih ruwet lagi nih, lagi belajar banget sekarang. Belajar Bang Kemot gitu, ngobrol-ngobrol. Iya, gitu lagi banyak sharing nyamperin orang-orang syuting untuk tahu ilmunya nulis skrip. Aco kan udah jago dia sekarang nulis. Banget. Udah jago sekarang, udah jago banget dia nulis sekarang tuh. Kalau pokoknya kalau udah Aco yang nulis udah lucu. Iya. Pasti lucu lah. Pasti keren. Lu katanya gue sama ini nih. Sohibul Diksi. Iya kan? Maksudnya Sohibul Diksi itu gimana sih? Sahabat-sahabat diksi. Jadi orang yang suka main diksi dulu 7 orang, Bang. Katanya gue dengar tuh Sohibul Diksi orang-orang yang suka main diksi yang nggak masuk akal gitu ya. Iya. Maksudnya kayak ATM pendekar. ATM pendekar. Iya. Contoh-contoh diksi gitu kan. Diksi yang out of the box lah. Yang nggak kepikiran sama orang-orang gitu, diksi-diksi. Gunting kuku Sarwenda. Gunting kuku Sarwenda. Kayak gitu-gitu pokoknya. Dituduh berak. Enggak. Kayak
Orang masih dituduh kentut ya, ini udah dituduh berak. Bidadari tomboy. Bidadari tomboy, iya. Iya itu diksi lucu tuh. Bidadari tomboy. Iya, bidadari tomboy. Jablay nyala. Itu. Iya, jadi saya beli itu mainan-mainan gitu, 2-3 kata yang apa ya? Sebenarnya gue di Sohibul Diksi itu sebetulnya adalah orang yang ngejagain supaya benangnya nggak putus banget. Iya. Nah, peluru-pelurunya tuh kayak kicuy gitu ya. Masa kicuy punya ini vitamin pocong katanya. Diksi-diksi kan gitu kan. Vitamin pocong. Vitamin pocong. Vitamin pocong. Iya, kayak gitu-gitu. Oh, kayak Ripai itu kan diksinya sekarang ada namanya Ripai sekarang masuk suci 12 dia alhamdulillah. Kompetisi suci kan jalan lagi dia masuk suci 12. Jadi Putra Patinama itu tuh kalau Putra itu selalu pakai nama-nama tokoh diksinya gitu ya kan. Ditegur Harmoko. Kayaknya biasa kan, kayak pasti kejadian, tapi kalau di kuping nggak common jadi lucu gitu. Lu kalau misalnya ditegur misalnya ditegur Baim Wong masih biasa, ditegur Raffi Ahmad biasa, ditegur Soeharto juga masih, ditegur Harmoko orang diksinya udah menteri lama. Iya, menteri lama. Harmoko tuh iya, bunyinya tuh enak, ditegur Harmoko. iya gitu itu lucu. Dan selalu kalau Kicu itu ya paling lebih absurd sih Kicu sama Ripa ya, itu absurd banget kan. Gitu. Wendy tuh Wendy tuh suka banget tuh ngobrol sama kita. Wendy Cagur tuh suka banget ditegur Harmoko. Challenge katanya. Ada apa? Nyanyi Mars Ya Allah, demi Allah lupa. Demi Allah, Pak. Udah sombong ya, udah sombong. Bukan sombong. Mars Sapam itu kalau kejadian lu nonton beat di Sapamnya, justru gue tuh nulis beat itu dalam keadaan tidak tahu Mars Sapam. Ini fun fact-nya ya. Jadi kan ada beat potongan suci tuh yang gua lagu Mars Sapam aja kan gitu kan ada waktu di kompetisi. Demi Allah gue tahu Mars Sapam itu ketika nulis beat itu. Ini fun fact-nya ya, gue sudah tahu, gue tahu Mars Sapam itu karena waktu nulis beat itu dan efeknya. Berarti selama jadi Sapam lu nggak tahu? Nggak tahu bang, sumpah demi Allah ini mah, demi Allah, gue berani bohong, nggak berani sumpah gue nggak tahu sama sekali. Gue tahu Mars Sapam tuh waktu nemu beat itu, bener-bener, beat itu. Akhirnya lu cari. Kayak Mars Sapam, kayak lucu kali ya. Dari tuh Mars Sapam. Ada tuh satuan pengaman kita menjaga keamanan gitu kan kalau nggak salah bisa selalu siap siaga menumpas segala kejahatan. Nah, baru di sini nih Sapam menumpas segala kejahatan ya Allah. Ada helm hilang aja tuduhan ya kan gitu. Gitu kan gitu kan. Cuma sampai situ gua tahu. Yang hilang tuduhan menumpas segala kejahatan. Iya, soalnya menumpas segala kejahatan. Keberatan liriknya ini maksud gua. Mars Sapam nih keberatan liriknya. Buat polisi aja keberatan itu. Iya juga sih ya. Polisi juga nggak mungkin kayak gitu. Iya, ya. nggak bisa menumpas segala kejahatan. Ikut serta ya. Asoy. Jadi Mas apa yang lo tahu? Nggak ada ya? Lemah gua penyanyi-nyanyian mah. Tapi emang waktu lu jadi satpam memang banyak banget orang-orang yang nyangka bahwa satpam itu semua serba tahu ya? Iya pasti. Pokoknya orang berseragam deh. Pasti bisa. Nih lu kayak lu sekarang pakai baju Limnas. Lu nongkrong aja misalkan di perempatan. Bohong lu 2 jam nongkrong. Pasti ada yang nanya ke lu, "Bang, kayak gang sebelah mana ya?" gitu. Iya, pasti dianggapnya orang yang paling tahu. Kalau gua sih ngerasanya bahwa orang yang paling bisa ditanya. Bukan paling tahu tapi paling bisa ditanya kalau orang berseragam. Bisa jadi, tapi karena kalau kadang-kadang orang yang nggak berseragam nih kadang-kadang suka nggak mau jawab. Suka males-malesan, suka angkuh, suka banyak banget ininya. Karena mungkin orang yang berseragam ada tanggung jawab sama seragamnya mungkin ya. Mungkin karena dia harus menjaga. Bisa. Oh maaf Bu, saya tidak tahu. Pasti gitu tuh. Paling bisa ditanya. Oh coba Ibu tanya ke sana gitu. Karena dia masih menjaga institusi kan. Maksudnya menjaga ininya kan. Bisa jadi. Ya, apalagi lu di Medan lu kalau lu nanya sembarangan, nanya di Medan tuh harus ada adabnya. Lu naik motor nih. Lu mau nanya sama orang lagi ngerokok nih abang-abang. Motor lu matiin dulu. Lu standarin, lu samperin, "Bang, maaf Bang, saya mau nanya." Oh, itu baru dikasih tahu ya? Baru kasih tahu. Kalau enggak dia diam. Ntar walaupun dia mau jawab, dia pasti bilang, "Matiin lu motor lu. Sini lu." Digituin. Bener, di Medan kayak gitu. Lu harus, kalau enggak bisa lu. Makanya kalau nanya sama orang berseragam enak. Mas, "Bang, Pak,
Walaupun kita di atas motor tetap dijawab sama mereka. Paling bisa ditanya. Kecuali sapamnya orang Medan ya. Matiin lu motor lu. Jadi tuh, berarti lu motor lu. Sini lu. Mau nanya apa? Oh, di sana. Di sana. Gang itu lurus saja. Iya. Closing nih. Hah? Pesan buat para satpam se-Indonesia. Yo, Allah berat banget nih closingannya. Ya buat sapamnya kerja baik-baik. Ya. Nggak perlu menumpas segala kejahatan ya. Nggak perlu menulis segala kejahatan. Cukup kalau ada kejahatan di tempat kalian kerja, cukup jadi saksi aja. Jadi kalau misalkan ada maling, ya nonton aja. Nggak usah sosok Karena banyak yang mati ya. Nah, karena akhirnya nanti jadi konyol. Ya, karena orang ngelakuin kejahatan pasti udah proper bawa senjata tajam dan segala macam kan. Terus pun kalau misalnya itu malingnya mati, lu yang jadi tersangka. Iya, jadi berusaha untuk jadi saksi aja tiap kejadian di tempat lo kerja gitu. Dan yang paling penting nih buat Satpam Indonesia, sehat-sehat guys. Sehat-sehat guys. Oke Rio, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Teman-teman, apa tadi namanya? Antusias. Bukan. Cikipret. Cikipret. Yang nonton Cikipret. Yang nonton Ciki Channel. Oh, ini. Teman-teman Cikipret. Asoy. Atau enggak Cikiwers. Gua sama Rio undur diri. Kalau kalian mau bintang tamu siapa lagi boleh komen di bawah, nanti kita telepon, kita coba calling kalau dia mau, kalau enggak ya kita cari bintang tamu yang lain. Asoy. Ya kan? Dan jangan lupa kita juga punya akun edukasi untuk anak-anak namanya DAA DII DOO. Akun edukasi untuk anak-anak. Jangan lupa subscribe dan tonton. Gua Sky Al Mukarram undur diri. Assalamualaikum. Cikicu. Baik. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Cikiciu.